Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami akan meneruskan pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 36 sampai dengan yang ke-46. Saudara, kita harus ingat bahwa latar belakang dari kisah yang akan kita bahas ini adalah Yesus baru saja membuat mujizat kepada 5.000 orang laki-laki, saudara. Itu baru hanya laki-laki saja, ya. Belum kalau mereka bawa anak, bawa istri, mungkin bisa sampai kepada 10.000 orang, saudara, ya. Mungkin bisa sampai 10.000 orang. Nah, kita harus tahu dulu bahwa itulah latar belakangnya. Dan sekarang ayat yang ke-36, Tuhan berkata, "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Jadi audiens di sini itu memang sudah melihat mujizat itu, bahkan sudah merasakan mujizat itu. Tapi kok Tuhan bisa bilang, kamu biarpun sudah melihat aku, kamu tetap gak percaya. Nah saudara, di sini ada pelajaran berharga yang harus kita petik, saudara. Tidak sedikit orang Kristen dalam gereja juga bersikap seperti ini. Sudah melihat, sudah mendengar, tetap tidak percaya. Kenapa? Karena percaya itu tidak bisa dari mujizat. Percaya itu harus datang dari pengenalan. Percaya itu tidak bisa datang dari mujizat, ya. Atau percaya yang benar itu tidak datang dari mujizat, tapi dari pengenalan. Mereka boleh udah melihat, tapi tetap tidak bisa percaya. Nah kan banyak orang Kristen yang modelnya juga seperti ini, saudara. Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku pelayanan. Tuhan, kalau aku menang tender ini, aku mau melayani Tuhan. Tuhan, kalau aku ini, nanti aku mau ikut Tuhan dengan setia. Semua dibikin klausul, ini jadi politik timbal balik. Ini jadi seperti berdagang dengan Tuhan. Apa untungnya buat aku? Kalau nggak ada untungnya buat aku, udah sorry deh Tuhan. Aku juga nggak mau. Kalau Tuhan nggak sembuhkan aku juga nggak mau. Kalau Tuhan nggak ini, aku juga diem aja. See? Nah saudara, inilah yang seringkali tanpa kita sadari kita terjadi. Ya. Saya ulangi lagi bahwa pengenalan atau percaya itu bukan karena mujizat, tapi karena pengenalan. Mujizat itu tanda. Tanda mengarahkan pada tujuan, seperti pembelajaran kita minggu-minggu lalu. Tetapi yang buat sampai kita kepada satu tujuan, itu bukan tanda itu, apabila kita menjalaninya. Kalau kita mau ke Bandung 60 kilo. Ya, Tuhan memang bikin mujizat, ya, bikin tanda seperti Bandung 60 kilo. Apakah otomatis sampai? Enggak, kan harus menjalaninya baru sampai. Memang Tuhan bikin mujizat supaya orang tahu dia Mesias, itu tanda. Menarik orang datang kepada dirinya, kasih tahu arah yang benar. Tapi setelah itu gimana? Dia harus menjalaninya supaya dia sampai pada tujuan. Nah, menjalaninya ini loh, pengenalan. Jadi Tuhan bikin mujizat, itu tanda, itu sign, itu semeion. Tapi apakah bisa bikin orang otomatis percaya? Nggak bisa, dia harus menjalani. Harus ada sebuah pengenalan dengan Tuhan. Pengenalan yang terus menerus. Nggak bisa stop sampai di tanda, terus udah bye-bye. Nggak bisa, harus dijalani, saudara. Ya. Nah, saudaraku, di sini banyak orang yang maunya instan. Kita hanya bisa percaya sejauh kita mengenal. Mengenal tidak bisa instan. Melihat mujizat itu bisa instan. Tapi yang namanya pengenalan tidak mungkin bisa instan. Tidak mungkin bisa instan. Dan masalahnya kita hanya bisa percaya sejauh kita mengenal. Saudara bisa mempercayakan sesuatu sama orang kan bukan hanya karena ngelihat dia doang. Tapi saudara harus kenal dulu pasti. Kalau saudara tidak kenal karakternya gimana, wataknya gimana saudara bisa percaya? Itu sebabnya harus ada pengenalan, baru ada percaya. Oke, so kita tidak boleh
melakukan praktek timbal balik dengan Tuhan, atau seperti mau berdagang. Tuhan bikin ini dulu baru aku begini. Tuhan ini dulu baru aku gini. Kalau Tuhan belum, aku juga nggak mau. Loh, kok jadi kayak Tuhan yang butuh kita? Ya. Nah, jadi di sini jangan sampai sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ini udah menyaksikan, bahkan mengalami mujizat langsung, belum tentu bisa jadi percaya. Kalau dia tidak mau menjalani kehidupan dalam pengenalan akan Tuhan, dia tidak akan bisa menjadi percaya. Ini persoalan, saudara, ya. Oke, kita teruskan ayat ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara, satu hal, Tuhan tidak membuang orang yang datang kepadanya. Kitab Yesaya berkata, carilah Tuhan, ia berkenan untuk ditemui. Banyak orang yang tidak mau mencari Tuhan, saudara. Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Ini kalimat yang saya terus ulang. Saudara, sehancur seremuk apapun kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menerima kita. Pasti menerima kita. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Tentu kita ingat perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan yang sangat terkenal, di mana si bungsu sudah begitu hancur, begitu remuk datang kepada bapaknya. Bapaknya langsung hal pertama yang dilakukan adalah dipulihkan statusnya, dipulihkan identitasnya, dikasih cincin, dikasih jubah. Tapi setelah itu, ya bapak terima apapun keadaannya, bapak tidak buang. Alkitab tidak tulis ketika si bungsu datang, pergi situ, dasar anak kualat kurang ajar. Enggak, bapak terima. Tapi setelah dipulihkan, ya dia harus ikut aturan rumah. Dia harus ikut aturan bapaknya. Gak bisa hidup suka-suka sendiri. Ya, gak bisa hidup suka-suka sendiri. Mereka harus hidup dengan aturan bapaknya. Nah, saudaraku, Tuhan pasti menerima kita. Tuhan tidak akan buang kita. Tetapi ketika Tuhan mengambil kita, kita harus tahu, kita harus hidup menurut jalannya. Makanya satu kali dalam bukunya Filipiensi penulis What's so amazing about grace, keajaiban kasih karunia kalau bahasa Indonesianya. Satu kali dalam wawancara televisi, ya, tiba-tiba Filipiensi ditanya, deskripsikan grace. Dengan spontan Filipiensi berkata, we are all bastard, but God loves us so much. Jadi si pewawancara bilang, Filipiensi coba definisikan grace dalam 10 kata. Langsung dia bilang gitu, we are all bastard. Kita semua bastard, bajingan. But God loves us so much. Ya, sehancur, seremuk, separah, sekacau apapun kita, Tuhan tidak membuang kita. Ketika kita datang, Tuhan menerima kita. Makanya ada yang ketika Filipiensi ditanya, menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Jawaban yang mengejutkan lagi, dia bilang, Tuhan seperti pemulung. Loh, kok pemulung? Sayalah sampahnya, katanya. Saudara, Tuhan tidak akan membuang kita. Tapi ketika kita datang, Tuhan akan mengubahkan kita, memproses kita, supaya kita menjadi bejana yang indah dalam tangannya. Ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini penting banget, saudara. Banyak orang hidupnya itu sibuk dengan our story, cerita tentang dirinya sendiri. Tetapi Tuhan mau mengubah our story menjadi His story. Bukan history sejarah, tapi His story. Cerita tentang dirinya. Cerita tentang dirinya. Ya. Dan di sini Tuhan Yesus mencontohkan, dia submit total, tunduk total, dia melakukan kehendak Bapaknya, bukan kehendak dirinya sendiri. Dia sedang menunjukkan siapa bos, siapa majikan, siapa pemilik kehidupan ini, saudara. Ya, siapa pemilik kehidupan ini?
Nah, saudaraku, kalau kita bekerja saja, kita nggak bisa berbuat semau-mau kita. Kalau kita bekerja di satu organisasi, bekerja di satu perusahaan, kita harus melakukan apa yang menjadi kepentingan organisasi, ya kan? Apa yang menjadi kepentingan perusahaan tempat kita bekerja. Kita tidak bisa suka-suka kita sendiri, ya. Kita tidak bisa melakukan apapun yang kita mau seenak-enaknya, tetapi kita harus melakukan kepentingan perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja. Kalau saudara bekerja di tempat jualan pizza misalnya, saudara kan nggak bisa, aku nggak mau jual pizza, aku maunya jual lontong sama bacang, ya itu bisa dipecat langsung. Nah saudara, inilah challenge kita. Kebenaran firman Tuhan itu harus menantang pertimbangan-pertimbangan kita. Dari yang egosentris, memikirkan kepentingan sendiri, sekarang pusat kita adalah Tuhan, memikirkan kepentingan Tuhan. Itu firman Tuhan yang sejati, itu firman Tuhan yang keras. Ya, firman Tuhan yang keras itu mengubah kepentingan kita, pertimbangan kita menjadi pertimbangannya Tuhan, kepentingannya Tuhan. Ya. Nah, kalau orang mengenal Tuhan, ya, ini lama-lama kesukaannya semua juga jadi selaras. Kita jangan psycho berpikir bahwa semua yang kita sukai pasti Tuhan marah. Saya ketemu loh orang yang punya gambaran tentang Tuhan tuh yang salah. Sampai dia mau beli tas saja bisa takut misalnya gitu. Mau beli mobil aja takut karena dia pikir nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Ini kedagingan. Loh, belum tentu saudara. Tuhan marah kalau kedagingan, kalau bikin dosa. Bukan semua yang saudara senangi Tuhan pasti benci. Itu mas psikopat saudara. Ya, kan tidak begitu. Tuhan itu tidak seperti itu. Nah, tetapi yang benar adalah kalau kita semakin mengenal Tuhan, maka apa yang kita senangi pasti akan semakin sejalan dengan kita. Kita mau melakukan apa yang kita senangi, Tuhan pun juga senang kalau kita senang, kalau anak-anaknya senang. Tentunya yang kita senangi tidak mungkin dosa dan kejahatan, ya. Oke, ayat 39-40, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Ada banyak orang bertanya sama saya, Pastor, apa sih kehendak Tuhan? Saya bingung nih, saya meraba-raba nih. Saudara, kehendak Tuhan yang paling utama adalah keselamatan jiwa-jiwa, mengembalikan manusia ke rancangannya semula untuk menguasai bumi, untuk menjadi dutanya, untuk menjadi pelaksana kehendaknya. Seringkali kita berfokus pada apa sih kehendak Tuhan untuk aku, tapi kita nggak fokus pada hatinya Tuhan. Kita bisa loh tenang-tenang saja melihat jiwa-jiwa meluncur dalam kegelapan abadi. Kita cuma sembari fokus pada Tuhan, kehendak Tuhan apa. Kalau mau di-drill lagi pertanyaan itu lebih dalam lagi, supaya hidupku nyaman, supaya aku sukses, supaya aku enak, kan gitu. Kehendak Tuhan mau aku jadi apa sih? Tapi dibalik itu apa? Kehendak Tuhan mau aku jadi apa? Dokter, insinyur, atau apa? Pedagang, profesional, pekerja, dan lain sebagainya. Tetapi dibalik itu apa? Nah, dibalik itu harusnya bagaimana lewat profesiku jiwa-jiwa boleh diberkati, jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Soal kemudian bisa beli rumah mobil, itu bonus, itu sampingan. Jangan itu yang dijadikan tujuan. Aku mau tahu kehendak Tuhan nih, aku jadi apa, aku cocoknya apa, supaya rumahku tambah banyak, mobilku tambah banyak. Jiwa-jiwa gak dipikirin sedikit pun. Nah, saudara, bagaimana kita bisa diam saja melihat orang-orang yang hancur dan remuk hati? Bagaimana kita bisa tenang-tenang saja melihat penderitaan, ya? Nah, saudara, Yesus datang untuk menebus manusia yang adalah biji matanya, yang makhluk, yang satu-satunya makhluk yang Tuhan jadikan segambar dan serupa. Makanya di sini
Tuhan berkata tadi ya, inilah kehendakku kan, supaya jangan ada yang hilang. Tuhan datang gak menebus binatang, saudara. Sebab binatang memang tidak diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Tapi Tuhan datang menebus manusia yang segambar dan serupa supaya jangan ada yang hilang. Bukan hanya penebusan yang Ia berikan, Dia juga hendak memberikan hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Wah, luar biasa. Apa yang Tuhan berikan ini luar biasa. Hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman adalah sebuah kepastian bagi mereka yang percaya kepada Anak. Tentunya percaya yang benar, ya. Ayat 41-42. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Hal yang membuat mereka jengkel, saudara, ya, orang-orang Yahudi ini jengkel dengan gagasan Kristus yang berkata Dia roti yang turun dari surga adalah ketika Yesus mengatakan bahwa Ia turun dari surga, mereka jengkel. Kenapa? Sebab mereka pernah mendengar malaikat turun dari surga, tapi mereka belum pernah mendengar ada manusia turun dari surga. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, saudara, seringkali yang menghambat kita adalah ketidakmautawan kita, atau kita membatasi dengan pengalaman-pengalaman kita sendiri, atau dengan hal-hal yang telah kita ketahui. Kita seringkali menutup diri dengan hal-hal yang baru, menutup diri dengan hal-hal yang belum kita ketahui, ya. Apalagi kalau kita merasa kita sudah tahu segalanya, itu membuat kita sulit untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti mereka yang berkata, kita tahu latar belakangnya, ini kan anaknya Kang Ucup. Ya, itu kalau di Bandung mungkin gitu ya. Ini kan anaknya Ucup, mau so bilang dari sorga. Ini kan anak tukang kayu. Mereka merasa bahwa apa yang menjadi pengalaman mereka, pengetahuan mereka, ya sudah. Dan saya harus ingatkan, pewahyuan, pengenalan akan Tuhan itu progresif. Jangan selalu melihat kesuksesan masa lalu, pengetahuan masa lalu. Perhatikan, ada orang-orang yang selalu kalau cerita dulu, lihat tuh, dulu terus. Yang sekarang gimana? Yang nanti gimana? Kalau cuman fokus dulu, itu museum, itu monumen, tidak akan jadi movement, tidak akan terjadi terobosan ke depan. Yang ada hanya monumen, yang ada hanya museum, saudaraku, ya. Nah, disinilah ya bahwa kalau kita mendewakan pengalaman kita dan kita menutup diri, kadangkala itu bisa menjadi blocking untuk kita, ya. Pewahyuan itu progresif, pergerakan itu maju terus ke depan, ya. Kita nggak bisa terpaku pada apa yang telah kita ketahui, tapi kita harus terus mengeksplor. Saya pun terus mengeksplor, terus belajar, saudara, ya. Terus belajar. Saya sudah nggak tahu berapa kali membaca Alkitab ini, saudara. Saya juga nggak hitungin, tapi saya terus mau belajar, mau eksplor, dan setiap kali pasti ada hal-hal baru yang Tuhan berikan. Ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, apa? Jangan kamu bersungut-sungut. Dengar baik ini, sungut-sungut adalah tanda apa? Tanda ketidakpercayaan dan ketidakpuasan. Orang yang bersungut-sungut, dia sedang berkata, aku tidak percaya sama Tuhan. Seperti memberikan mosi tidak percaya. Orang yang bersungut-sungut, aku tidak puas dengan Tuhan. Ya, itulah orang yang bersungut-sungut. Kenapa ada orang berdemo? Kan orang yang demo-demo itu kan semua sungut-sungut, saudara. Mana ada sih yang berdemo, misalnya kan kita negara demokrasi, kita seringkali kita tahu ada yang demo-demo,
Mana ada yang demonya sambil kasih pujian, semua kan protes, turunkan ini nggak becus, itu nggak becus. Itu tanda apa? Ketidakpercayaan dan ketidakpuasan. Orang percaya yang sungut-sungut terus, oh Tuhan kok gini, ya Tuhan kok gini, itu sama dengan kalau ngomong kasar itu gini, Tuhan nggak becus atau surga, aku nggak puas, Tuhan turun, gue yang gantiin, kan gitu. Ya, jadi sungut-sungut itu adalah tanda ketidakpercayaan dan tidak puas. Mereka tidak percaya kepada Yesus dan mereka tidak puas kepada apa yang Yesus katakan. Nah, terakhir ayat 44 sampai 46. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Nah, saudara, ayat ini seringkali dijadikan pokok perdebatan predestinasi, di mana sebagian orang berkata bahwa harus dipilih Tuhan mutlak. Kalau kamu nggak dipilih, kalau kamu nggak ditarik sama Bapa, kalau kamu nggak dipilih, kamu nggak bisa datang kepada Bapa. Jadi kalau ada orang yang aku mau percaya sama Yesus, enggak, kalau kamu nggak dipilih kamu tidak bisa. Ya, seakan-akan manusia seperti papan catur yang hanya pion yang digerakkan. Saudara, saya tidak mau berdebat atau tidak mau membahas itu terlampau jauh, tapi mari apa yang saya pahami yang akan saya katakan, saudara. Ya, datang kepada Tuhan itu ya artinya bertobat. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia memang tidak mungkin bisa mencapai Tuhan, ya, mencapai Bapa. Harus Allah yang turun ke dunia. Itulah Yesus yang datang dari surga. Nah, ketika Yesus turun ke dunia, inilah cara Bapa menarik manusia. Nah, saya mau bacakan ya Agustinus dalam Tarit Sua Quemque Voluptas. Nah, ini bahasa Latin ya. Itu berkata gini, bahwa seseorang tertarik pada apa yang ia senangi. Tunjukkan rumput hijau kepada seekor domba dan ia ditarik olehnya. Tunjukkan kacang, ya ini kan zaman dulu ya. Kalau sekarang tunjukkan mainan kepada seorang anak, maka mereka akan berlari dan mengejarnya. Mereka berlari mengejar bukan dipaksa, karena mereka berlari mengejar apa yang mereka senangi. Demikianlah Allah menarik manusia. Ia menunjukkan kepada manusia kebutuhan akan Sang Juru Selamat. Ketika Yesus hadir, Yesus sebenarnya menarik manusia datang kepadanya. Bapa menarik manusia, membangkitkan kebutuhan bahwa manusia telah berdosa dan membutuhkan Juru Selamat, telah terhilang dan perlu diselamatkan. Hanya Yesus yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Kalau Bapa tidak menarik seperti ini, putranya tidak diturunkan ke bumi, tidak ada orang yang bisa datang kepada Yesus. Oke, ya. Kalau Bapa tidak melakukan ini, tidak ada orang yang bisa datang kepada Yesus. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau Bapa tidak melakukan hal ini. Nah, jadi Yesus diturunkan itu seperti yang tadi Agustinus katakan, seperti tunjukkan rumput hijau kepada domba, ia akan ditarik olehnya. Kecuali domba bebal. Melihat rumput, dia tahu dia butuh rumput, tapi dia nggak mau datang ke situ. Nah, ya, jadi paham ya. Nah, kita jangan jadi manusia bebal. Kita tahu kita berdosa, kita perlu diselamatkan. Bapa sudah menarik, yuk kita datang kepada Bapa. Ayat 46, hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa. Kalau ada orang yang klaim naik turun surga ngelihat Bapa, itu bohong besar. Ya, Alkitab yang tulis sendiri. Saudaraku, kiranya kita semua diberkati dan saya berdoa supaya Tuhan mencerahkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Bapa.
dan berikan kami kuasa untuk dapat menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di Sunday Service kita ya, di Wang Plaza lantai 2 Lifehouse Community jam 10 pagi. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita dapat beribadah bersama. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.